Baik, salam sehat, selamat bertemu buat kita semua. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas khusus tentang modul microcontroller ini atau modul yang mengontrol sejumlah rangkaian yang kita butuhkan. Kemudian pada kesempatan ini kita akan membahas rangkaian yang akan dikontrol oleh modul microcontroller, yaitu yang saya pilih dengan pada kesempatan ini, yaitu LED metrik untuk teks berjalan. Kenapa disebut LED metrik? Karena menampilkan tulisan atau huruf berjalan atau kalimat berjalan atau teks berjalan itu dengan sebuah metrik yang terdiri dari 5 kali 8 buah LED. Jadi ada sekitar 40 LED. Walaupun dalam penggunaannya sering kita gunakan hanya 35 saja, yaitu 5 kali 7. Kalau seandainya metrik itu hanya terdiri dari satu modul yang hanya menampilkan satu karakter atau satu huruf saja, yaitu bentuknya seperti ini, yaitu satu saja. Namun kalau misalkan kita menampilkan sejumlah karakter atau sejumlah huruf atau sejumlah huruf dalam satu kata atau sejumlah kata misalnya, maka ini harus kita perbanyak. Rangkaian yang kita gunakan adalah seperti ini. Ya, rangkaiannya adalah rangkaian LED berjalan atau LED lampu atau huruf berjalan yang terdiri dari rangkaian dasarnya adalah seperti ini. Ya, yaitu ada 2 metrik, berarti dia dapat menampilkan 2 buah karakter dalam setiap kata atau dalam setiap kalimat. Kemudian kalau misalkan kita mau perbanyak, tinggal diperbanyak saja metriknya, yaitu kalau 3 misalkan kita tambah ini metriknya menjadi 3, berarti IC-nya akan bertambah juga karena IC 2803-nya menjadi 3 karena untuk 3 metrik. Kemudian IC 4094-nya juga 3 atau dan seterusnya. Kalau 4 berarti ini diperbanyak jadi 4. Ya, masing-masing ini diperbanyak jadi 4. Namun IC 2981 tetap 1. Jadi seperti ini. Ya. Rangkaian ini sebenarnya sangat sederhana. Tinggal kita membuat PCB-nya, yaitu yang terdiri dari 5 IC ini. Kalau untuk 2 karakter atau 2 metrik. Kalau untuk 3 berarti ini ada 3 masing-masing IC-nya. Kemudian IC yang 2981 ini tetap 1. Rangkaiannya adalah seperti ini. Pada IC 2981 yang terdiri dari 18 pin, ya, 18 pin, di mana pin 1 sampai pin 7-nya itu merupakan input dari microcontrollernya, diambil dari port C-nya, yaitu port pin 8-nya ada pada port C0. Kemudian pin 9-nya merupakan positif atau VCC 5 volt. Kemudian pin 10-nya ground-nya. Kemudian pin 11 sampai dengan pin 18 merupakan output yang dimasukkan ke katoda, ya, ke katoda masing-masing diodanya. Kemudian anodenya dihubungkan dengan pin 14 sampai 18 dari 2803 ini. Kemudian dari microcontroller pada port B-nya juga diambil pada terminal pada
pin 5 dan pin 7 dari port B-nya dari mikrokontrolernya, di mana pin-pin ini, fungsi pin ini kita sudah jelaskan pada kesempatan yang lalu. Lalu dibuatkan PCB-nya, kemudian di etching dan seterusnya dan seterusnya. Jadi merangkainya saya tidak menjelaskan satu persatu karena biasanya anak-anak sudah belajar tentang membuat PCB dan membuat rangkaian seperti itu. Jadi hanya saya baca saja. Jadi ini rangkaian ini khusus untuk 2 karakter saja atau 2 metrik saja. Adapun masing-masing metrik ini dapat dijelaskan sebelum kita buat dalam program. Kita harus memahami bagaimana metrik ini berfungsi, seperti atau tergantung pada motif atau model huruf atau karakter atau teks yang kita buat. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita harus memahami bahwa mikrokontroler itu terdiri dari kontrolernya sendiri atau pengontrol, kemudian terdiri dari kontrolinya, yaitu tergantung banyak sekali atau ada banyak macam, yang dimana masing-masing kontroli ini membutuhkan program tersendiri. Ini hardware-nya. Kemudian program atau software-nya, kita menggunakan 2 bahasa, ya, yaitu bahasa tingkat tinggi atau BASCOM AVR atau Basic Compile AVR. Kemudian dikonversikan atau dikompil ke bahasa mesin menggunakan bahasa assembly juga, menggunakan AVR Studio. Jadi ada hardware-nya, kemudian ada software-nya yang kita harus pelajari. Lalu dasar yang harus kita pahami, sebelum masuk ke sini kita harus menguasai dulu teknik digital, menguasai bahasa rangkaian atau biner, menguasai bahasa mesin, dan menguasai bahasa assembly. Pada kesempatan-kesempatan yang lalu, baik rangkaiannya atau teknik digitalnya saya sudah jelaskan, kemudian bahasa rangkaiannya atau object code-nya, biasa disebut object code atau bilangan biner, kemudian bahasa mesinnya atau biasa disebut dengan opcode dalam bahasa assembly-nya atau bentuk heksadesimal. Kemudian menguasai bahasa assembly. Nah, ini bentuk-bentuk ini saya sudah sampaikan pada video-video sebelumnya. Lalu bagaimana kita mempelajari programnya sebelum kita masuk ke program, membuat program pakai bahasa Basic Compiler atau BASCOM AVR. Kita harus memahami dulu sebuah konsep atau sebuah teori di mana kita harus mempelajari metric text. Ya, metric text seperti yang kita sudah sampaikan di atas tadi, bahwa terdiri dari 5 kolom dari LED atau 5 buah LED dikali dengan 8 baris LED-nya. Jadi LED-nya seperti ini, ada 8, walaupun yang ke-8 itu sering kita tidak gunakan karena biasanya dipakai 0, jadi tidak menghidupkan dalam membuat program. Nah, program ini seperti yang saya sudah katakan, kalau kita ingin menentukan motif daripada teks atau huruf yang akan kita gunakan, itu tergantung kemauan kita. Bagaimana kita menentukannya. Contoh saja, misalnya untuk huruf A saja, A besar misalnya, atau kapital E atau A besar. Misalkan bentuk umum saja, bentuk segi 4 biasa saja, ya, di mana ini pinggir-pinggirnya ini dengan atas dan pinggir kiri kanannya 1, kemudian di tengahnya ada 1, yang lainnya 0 kalau tidak hidup. Berarti yang 1 ini berarti dia akan menyala atau menampilkan sinyal atau sinar sehingga dapat memperlihatkan bentuk hurufnya. Kalau huruf A-nya seperti ini, sudah barang tentu bahasa mesinnya berbeda. Kemudian kalau huruf A-nya seperti ini, bahasa mesinnya juga berbeda.
huruf huruf B seperti ini bahasa mesinnya berbeda, huruf C seperti ini bahasa mesinnya berbeda. Kalau misalkan C-nya C tebal, ini juga 1 semua, berarti bentuk heksadesimalnya akan berbeda di dalam membuat program. Ini kebetulan yang sederhana saja, yang penting kita memahaminya, sehingga dipilih motif yang paling sederhana. Nah, di dalam membuat metrik ini kita harus beri nama bahwa baris pertama dari atas, ya, atau paling kiri, itu disebut dengan bit 0. Kemudian yang paling bawah ada bit 7 karena terdiri dari 8 saja, 8 bit. 8 bit ini merupakan 1 byte dalam memori. Jadi kalau disimpan dalam memori akan akan mengisi 1 byte memori kalau 8 bit. Kalau 4 bit itu setengah byte atau ya setengah byte. Nah, ini byte 0 sampai dengan byte ke-7 ini itu kita anggap bit. Kenapa? Karena binary digit, ya, angka 0 sampai dengan posisi 0 sampai dengan 7, yaitu terdiri dari bit digitnya atau binary digitnya hanya 0 dan 1 saja, seperti ini. Jadi 1 dan 0. Kalau 1 ini artinya hidup, kemudian 0 artinya off dari LED-nya. Kemudian untuk kolomnya, kita juga mengambil kolom pertama dari paling atas, kanan atas, ya. Ya, kolom pertama atau kolom 0, kolom 2, kolom 3, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Ini. Nah, kolom ini itu diambil seperti ini supaya menjadi urutan. Ini byte pertama, 1 byte ini, ya. Byte pertama, byte kedua, byte ketiga, byte keempat, byte kelima, kalau dimasukkan ke dalam data dalam pemrograman. Jadi kalau bahasa untuk byte pertama ini, kalau 1 sampai dengan 10 di paling belakang, berarti ini bahasa mesinnya atau opcode-nya 7F. Dari mana 7F? Yaitu F-nya kita ambil yang pertama, ya, F-nya kita ambil 4, ya, 4 bit. Bit pertama, ya, kemudian 4 bit terakhir di paling bawah. Yang bit pertama ini dianggap LSD-nya, ya. Kemudian yang 4 sampai dengan 7 itu disebut MSB. Jadi harus menulisnya dari atas. Jadi ini yang paling rendah karena LSD, yaitu 2F. Kenapa F? Karena 41 atau 1111 kalau dikonversikan menjadi F dalam bahasa mesin. Kemudian yang keempat sampai dengan 7 ini, bit keempat sampai dengan bit ke-7 ini 1110 berarti 7, makanya 7F. Selanjutnya untuk byte kedua juga demikian. Byte kedua kita pisahkan juga. Ambil 4, ya. Berarti 1. Kemudian yang berikutnya juga 1, berarti 11 bahasa mesinnya. Dan selanjutnya sama saja, yang bit ketiga dan bit keempat juga 11. Bit kelima atau byte kelima, byte pertama, byte kedua, byte ketiga, byte keempat, byte kelima, yaitu 7F juga karena bentuknya sama seperti ini. Nah, ini untuk kita menentukan bahasa mesinnya. Kalau bahasa mesinnya adalah dari A yang bentuk motifnya seperti ini adalah 7F, 11, kemudian 11, 11, dan 7F lagi. Berarti dalam penyusunan data, ya, dalam penyusunan data seperti apa? Karena nanti kita akan buat program, karena mata pelajaran kita ini adalah mata pelajaran yang terdiri dari
hardware dan software. Jadi kalau hardware-nya menampilkan seperti ini, maka software-nya adalah seperti di bawah. Jadi misalnya bagaimana mendapatkan gambaran gampangnya daripada metrik yang kita buat, daripada bentuk huruf yang kita buat, yaitu huruf ini tinggal kita putar saja. Jadi yang tadinya sebelah kiri menjadi paling atas. Ya, kita putar seperti ini. Jadi kita putar, ya. Sebelah kirinya menjadi paling atas, sebelah atasnya menjadi paling kanan. Sehingga kalau dibaca 0 1 1 1 1 1 1 dan seterusnya. Nah, ini mudah kita pindahkan. Jadi kalau ini saya putar tadi yang sama dengan tadi, lalu kita buatkan dalam bentuk data. Nanti dalam bentuk data saya ambil contoh langsung. Jadi dalam bentuk datanya, ya, data ini ada tulisan data NB, artinya data ini ditulis dalam bahasa rangkaian atau biner. Kalau yang NH, NH, NH atau NB atau NH, NH-nya adalah bahasa heksadesimal. Nah, seperti di atas tadi kita sudah konversi. Ini lebih mudah lagi. Jadi misalkan tadinya yang tulisan ini kita tulis ulang. Ini menjadi 4 bit pertama ini, ya, dari kanan. Yang tadinya paling atas. Kemudian paling kiri itu byte pertama. Ini menjadi F. Dan yang berikutnya ini adalah 7. Jadi 7F. Ini bahasa mesinnya. Jadi sangat gampang. Hanya dengan memutar bentuk huruf yang tadi, maka kita akan dengan mudah menurunkan datanya. Baik data dalam bentuk biner maupun data dalam bentuk heksadesimal. Demikian ini dan seterusnya. Jadi ini 1 1. Kenapa? Karena ini hanya 1 yang menyala. Ya, yang 3-nya 0. Kemudian ini juga 1 yang menyala. Maka 1 1. Ya, ini juga 1 1 1 1 dan 7F. Nah, ini kita sudah mendapatkan data, ya, dari bentuk huruf yang kita buat. Jadi datanya sangat tergantung dari bentuk huruf yang kita buat atau dari motif karakter atau huruf atau font yang kita butuhkan. Jadi kita yang menentukan itu, lalu kita isi datanya, lalu kita turunkan menjadi data, lalu nanti kita tuliskan dalam bentuk program. Yang penting bentuk hurufnya seperti ini, seperti ini. Kemudian saya putar, ini saya putar tadi, ya. Jadi saya kembalikan lagi. Ya, saya putar bentuk hurufnya seperti ini, lalu saya putar, lalu tinggal ini. Jadi ini juga saya putarin. Tadinya ya seperti ini misalnya. Setelah saya potong, ini seperti ini, lalu saya putar. Ya, saya putar, lalu data ini saya pindahkan ke sini, sudah menjadi data. Jadi tidak sulit. Jadi kalau kita menentukan bentuknya seperti ini, maka dengan sendirinya kita akan mendapatkan data baik dalam bentuk biner, ya, dalam bentuk biner, di mana biasanya ditulis data NB, lalu digitnya ini. Tapi kalau dalam bentuk heksadesimal, data NH atau NH, ya, lalu 1 byte. Jadi 2 karakter ini disebut 1 byte kalau dalam memori, ya. Nah, ini merupakan pemahaman kita, sehingga dasar pemahaman kita, sehingga nanti ketika kita buat program, ya, kita nanti buat programnya, kita sudah punya pemahaman. Jadi pemahaman dari bentuk huruf yang kita buat bisa saja diambil dari nama kita atau nama siapa saja, lalu kita bentuk modelnya, motifnya seperti apa, lalu kita turunkan datanya, lalu nanti kita salin ke dalam program basic yang akan kita download ke dalam rangkaiannya. Jadi tulisan atau bentuk bahasa tersebut, data tersebut kita masukkan ke komputer. Nanti pada video berikutnya akan kita jelaskan itu. Lalu data itu dengan programnya, program dengan datanya, kita download ke dalam microcontrollernya.
Lalu microcontroller ini kita hubungkan dengan yang dikontrol. Ini kebetulan rangkaian lain, ini bukan rangkaian LED berjalan, LED metriknya. Lalu LED metriknya dijalankan oleh microcontroller ini, dikontrol oleh microcontroller ini sesuai dengan program yang kita susun. Nah, program yang kita susun bergantung pada bentuk huruf yang kita pakai sendiri. Nah, demikian saya kira apa yang dapat saya jelaskan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan berguna buat kita semua. Kalau ada masalah nanti bisa bertanya kepada saya melalui WA. WA saya akan saya pasang di video. Terima kasih.